Halo guys, selamat datang di channel YouTube Nonton Yuk, channel yang akan menyajikan konten dan video menarik untuk Anda semua. Sebelum kita mulai, dukung kami dengan melakukan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan belajar sedikit tentang hukum ketenagakerjaan bersama Pauline, mahasiswi hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk itu, yuk kita mulai. Poin yang kedua, jelaskan definisi, tugas, wewenang dari pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan negeri. Pengadilan hubungan industrial memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus. Yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Yang kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Soal yang ketiga itu menjelaskan mengenai topik terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan tanggung jawab negara atas pekerja migran. Nah, soal ketiga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai poin yang ke-A, yaitu mengapa pemerintah harus bertanggung jawab atas perlindungan TKI di luar negeri. Hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri karena hal ini sebagai bentuk upaya preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang seringkali dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap buruh atau kerja. Nah, sebagai contohnya yang sering saya lihat itu ada beberapa kasus mengenai penganiayaan TKI di luar negeri. Nah, maka dari itu pemerintah harus bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Yang kedua, poin yang ke-B, apa hak dan kewajiban TKI? Hak dan kewajiban TKI dalam perjanjian kerja yaitu gaji TKI yang dibayarkan setiap bulan paling lambat minggu pertama. Istirahat sekurang-kurangnya 9 jam setiap harinya. Menerima atau menolak permintaan pengguna untuk kerja lembur, tempat tinggal yang layak, dan makanan yang memenuhi standar kesehatan. Masuk poin yang ke-C, apakah TKI di luar negeri dengan status ilegal berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara berdasarkan aturan hukum? Jelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, bahwa legal atau ilegalnya TKI, warga negara tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara dan badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing. Masuk poin yang ke-D. Jelaskan perbedaan pekerja migran dengan bukan pekerja migran. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa pekerja migran adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, yang mana dalam pasal 5 tersebut diatur sebagaimana syarat-syarat seseorang yang harus terpenuhi untuk menjadi pekerja migran. Sedangkan bukan pekerja migran adalah pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. Masuk poin yang ke-E, apa saja hak dan kewajiban pekerja migran? Pekerja migran berhak mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar dan mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri. Pekerja migran juga mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan, menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan, menaati
dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Itu saja video dari kami. Saksikan video lainnya tetap di channel Nonton Yuk. Salam sehat.